Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi ya. Semoga tidak bosan-bosan dengan mendengarkan suara saya ini. Hari ini kita akan membahas tentang gimana sih penerapan distribusi sampling di dalam soal. Begitu ya. Kita menggunakan materi dari PPT yang telah saya kirimkan pada beberapa waktu yang lalu. Di sini ada soal yaitu dari suatu populasi orang sehat cukup besar, kita ketahui kadar kolesterolnya mu 200 mg per sen. Nah, ini kenapa mu? Karena nilainya dari populasi, jadi lambangnya mu ya. Dengan simpangan baku tau ya, karena dari populasi, jadi lambangnya tau sama dengan 40 mg per sen. Nah, kita ambil dari populasi tersebut sampel sebanyak 100 orang. Yang ingin kita ketahui adalah berapa sih probabilitas kita bila ingin mendapatkan rata-rata nilai sampel tersebut. Yang pertama nih, lebih besar dari 205 mg per sen. Nah, jadi dari soal tersebut sudah jelas. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas mendapatkan rata-rata sampel. Nah, berarti kita menggunakan distribusi sampling. Berbeda kalau soalnya ingin mendapatkan probabilitas rata-rata individu ya, yang diambil dari suatu sampel atau dari suatu populasi. Untuk mempermudah kita di dalam menyelesaikan soal, ini dibiasakan apa yang ingin kita ketahui, apa yang sudah kita ketahui, dan apa yang ditanya. Kemudian biasakan untuk menghitung. Nah, sebelum menghitung kita harus menuliskan terlebih dahulu rumusnya, begitu ya. Nah, di sini yang kita ketahui adalah mu-nya sama dengan 200 mg per sen, dengan tau sama dengan 40 mg per sen, n-nya 100. Yang ditanya adalah probabilitas diambil sampel lebih dari 205 mg per sen. Sebelum kita melakukan perhitungan, tentu saja kita harus gambar terlebih dahulu. Apa sih yang kita ketahui dari soal dan apa yang ditanya, gitu ya. Nah, ini kita gambar terlebih dahulu kurva normalnya, ya. Kita gambar ke kurva normal, ingat dia tidak akan pernah bersatu di ujung, karena dia nilainya tidak terhingga. Kemudian berikan titik 0 di tengah-tengah. Nah, titik 0 ini kita berikan nilai rata yang kita ketahui, yaitu nilai mu-nya. Nilai mu ini adalah titik patokan, jadi pada titik 0. Kemudian kita taruh apa sih yang mau dicari. Nah, yang dicari adalah luas kurva lebih dari 205. Nah, ini kita taruh nih nilai 205 ya. Untuk itu, kita harus konversi terlebih dahulu berapakah nilai Z pada titik 205 ini. Untuk mengetahui nilai Z pada titik 205, kita masukkan ke dalam rumus terlebih dahulu. Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi SE, di mana dalam hal ini SE-nya adalah tau per akar N. Jadi, kita masukkan nih ke dalam rumus. 205 dikurangi 200 dibagi 40 dibagi akar 100. Didapatkan nilai Z-nya 1,25. Nah, kita masukkan dia ke dalam gambar. Sekarang,
Yang kita ingin ketahui adalah berapa luas kurva lebih dari 1,25 ini. Untuk itu, kita cek ke dalam tabel. Karena kita menggunakan uji Z, tentu saja kita harus menggunakan tabel Z. Di dalam menggunakan tabel Z ini, Anda harus perhatikan yang mana luas kurva yang tercantum di dalam tabel tersebut, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa luas kurva yang tercantum adalah luas kurva yang diarsir. Jadi menyatakan nilai 0 sampai nilai Z yang ingin dicari adalah luas kurva yang terarsir, gitu ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah memperoleh nilai Z-nya itu 1,25, ya. Pada tabel Z, nilai Z dari atas ke bawah itu satu angka di belakang koma. Sedangkan untuk nilai Z dari kiri ke kanan itu adalah dua angka di belakang koma. Jadi, untuk nilai Z 1,25, kita cari nih, kita tarik garis lurusnya. Nah, titik pertemuannya adalah 0,3944. Jadi, luas kurva yang diarsir adalah 0,3944. Ya. Nah, ini kita masukkan dia ke dalam gambar. Ingat, 0,3944 ini adalah luas kurva dari titik 0 sampai 1,25. Artinya, itu adalah luas kurva probabilitas 200 sampai 205. Nah, yang mau kita cari kan lebih dari 205. Bagaimana caranya? Setelah kita ketahui pada kurva normal, karena kurva normal itu kan simetris ya. Jadi 50% di kanan, 50% di kiri, gitu ya. Jadi untuk mencari berapa luas kurva sisanya adalah 0,5 dikurangi dengan luas daerah yang kita ketahui, yaitu 0,3944. Jadi 0,5 dikurangi 0,3944 dapatnya 0,1056 atau 10,56%. Begitu ya. Nah, ini artinya apa? Gitu. Artinya, probabilitas untuk mendapatkan sampel yang nilai raratanya lebih besar dari 205 mg/sen, rata kolesterolnya nih, adalah 10,56%. Gitu ya, untuk penyelesaian soal yang pertama. Nah, sekarang bagaimana untuk soal yang kedua? Soal yang kedua, kita tulis lagi tuh. Apa sih yang kita ketahui dari soal dan apa yang ditanya dari soal? Ya. Jadi, yang diketahui kan masih sama nih. Mu-nya sama dengan 200, taunya 40, N-nya 100. Yang ditanya adalah P 195 sampai 205 ya. Kemudian kita masukkan dia ke dalam gambar. Nah, ini kita gambar terlebih dahulu, beri titik 0 di tengah. 0 di tengah adalah nilai rata yang kita ketahui, yaitu titik 0-nya atau titik patokan ini adalah 200. Berarti 195 kan dia lebih kecil dari 200. Berarti dia ada terletak di sebelah kiri. Ya. Kemudian 205 itu kan lebih besar dari 200. Berarti dia ada di sebelah kanan. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus mentransformasi terlebih dahulu berapa sih nilai Z pada titik 195 dan titik 205. Untuk itu, baru kita masukkan ke dalam rumus. Nilai Z pada titik 195 adalah minus 1,25.
Nah, nilai ini langsung kita masukkan ke dalam gambar. Gitu ya. Kemudian nilai Z pada 205 didapatkan positif 1,25. Nah, ini masukkan ke dalam gambar. Kemudian kita cari berapakah luas kurva pada titik 1,25. Ingat ya teman-teman, mau positif ataupun negatif nilai Z-nya itu sama saja luas kurva yang terarsir ya. Tanda minus maupun positif ini hanya menyatakan apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari nilai ratanya. Begitu ya. Untuk luas kurva mah sama aja mau kiri ataupun kanan pada titik Z yang sama. Yang membedakan hanya nilai negatif maupun positif. Kalau nilai negatif berarti dia lebih kecil dari titik 0, kalau positif dia lebih tinggi dari titik 0. Itu dalam hal ini nilai rata. Nah, jadi kebetulan nilainya adalah plus minus 1,25. Nah, ini kita dapatkan luas kurvanya adalah 0,3944. Nah, ini kita masukkan lagi nih ke dalam gambar. Ya. Artinya 0,3944 adalah P dari 195 sampai 200. Sedangkan P dari 200 sampai 205 adalah juga 0,3944. Nah, yang jadi masalah kan yang ditanyakan adalah berapa luas kurva dari 195 sampai 200. Jadi gimana dong? Ya, tinggal dijumlahkan. Jumlahnya berapa? Yaitu 0,3944 ditambah 0,3944 menjadi 0,7888 atau hampir 79%. Artinya apa? Artinya probabilitas mendapatkan sampel yang nilai rata kadar kolesterolnya berkisar antara 195 sampai 205 dari populasi tersebut adalah 79%. Begitu ya guys, untuk penyelesaian soal nomor 2. Nah, ini gimana nih untuk soal selanjutnya? Ya, selesaikan saja sendiri berdasarkan petunjuk yang sudah saya berikan. Begitu ya guys. Ingat, kita tuliskan dahulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, kemudian kita gambarkan ya. Oke, sampai di sini dahulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.